Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujaddidil a'wami aman ba'da am, alladzi ibtataha bi ashhuri syahril muharram hadzal am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan yang penuh makna ini, kembali mari sama-sama kita menyisihkan waktu sejenak. Kembali kita menyelam ke dalam samudra Muharram 1443 Hijriah, dalam rangka kita mencari satu pelajaran berharga, butir-butir mutiara hikmah yang terpendam, yang selanjutnya kita jadikan sebagai bekal meniti pelayaran hidup selanjutnya menuju tepian pantai negeri harapan. Sholawat bertabur salam sejahtera abadi terlimpah ruah keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita berdoa, mudah-mudahan kita termaktub dalam deretan umat pilihan yang berhak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, dimanapun belahan bumi ini, jumlah orang-orang miskin selalu lebih banyak dibandingkan orang-orang kaya. Namun hal yang mustahil dengan orang-orang miskin itulah yang saat ini orang menjadi kaya. Bukan itu, saudaraku. Ada saatnya dilantik, ada saatnya diberhentikan, ada saatnya lahir, ada saatnya mati, ada siang, ada malam. Itulah kehidupan silih berganti, seakan-akan tidak mau berhenti. Ada orang pandai, ada orang bodoh, ada kaya, ada miskin. Oleh sebab itu, pemirsa, kurang lebih 14 abad silam yang lalu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan statement melalui hadis beliau. Apa kata beliau? Ajaban li amril mu'minina li anna amrahu kullahu khair. Saya heran kata beliau, segenap persoalan orang-orang mukmin ini seluruh persoalannya adalah baik. Apa korelasi atau hubungannya dengan ucapan beliau? Kalaulah kita mendapatkan satu kenikmatan dari Allah, kemudian kita bersyukur dalam arti melaksanakan perintahnya, taat kepadanya, itu adalah baik. Ketika tertimpa musibah yang pertama belum selesai, sudah menanti musibah berikutnya, kemudian ia hadapi dengan penuh kesabaran, itu pun adalah baik, bernilai pahalanya besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan bulan yang penuh makna ini, disinilah kita bermuhasabah, disinilah kita menelaah, meneliti kehidupan kita yang singkat, yang sedang kita jalani, bahkan kita alami saat ini. Tidak banyak yang saya sampaikan, tapi mari kita renungkan. Kita renungkan dan kita pahami makna Muharram 1443 Hijriah. Muharram inilah menggugah selera ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Muharram inilah para nabi meraih kemenangan, dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah yang lebih identik dari dahulu sampai saat ini, yang terbiasa dilakukan oleh orang-orang yang mentransfer kesolehan ibadahnya menjadi kesolehan sosial. Apa itu? Menyantuni anak-anak yatim, empati kepada mereka, cinta kepada orang-orang yang perlu kita cintai, sebagaimana Rasul pun mencintai mereka. Pemirsa yang berbahagia,
berbicara masalah yatim pernah disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam jejak rekam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dengan para sahabat-sahabatnya saat itu memang cinta betul kepada anak yatim. Bisa dibuktikan, bahkan bisa ditemukan data di tengah lapangan. Pernah suatu ketika, tepatnya di hari raya Idul Fitri, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selepas melaksanakan sholat Idul Fitri bersama para sahabat-sahabat tercinta saat itu, sahabat kembali ke rumah masing-masing. Tinggal beliau Rasul sendiri di dalam masjid. Saat itulah Nabi melangkahkan kedua kakinya. Selangkah, dua langkah, beliau berhenti sejenak. Kenapa? Karena beliau melihat ada sekelompok anak kecil bermain, berlari ke sana kemari sambil memegang makanan yang enak, bahkan nikmat. Bahkan di situ ada kedua orang tuanya mendampingi anak-anak saat itu. Nabi pun tersenyum lebar melihat tingkah laku anak-anak pada saat hari raya itu. Saat itulah Nabi melanjutkan langkahnya. Selangkah, dua langkah, tiga langkah. Nabi kembali menghentikan langkahnya yang ketiga. Kenapa? Saat itulah Nabi melihat di ujung gang sana ada seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil yang duduk bersimpuh, bertatakan padang pasir. Wajahnya berhias debu jalan, rambutnya gimbal, tubuhnya bergetar seolah-olah menahan lapar. Air matanya nyaris kering kerontang. Saat itulah Nabi menghampiri anak tersebut. Kemudian dengan nada yang cukup lemah lembut, beliau bertanya, "Wahai anandaku tercinta, kenapa engkau menangis di hari yang fitrah ini? Kenapa kau tidak bergabung dengan teman-teman sebayakmu di sana? Mana ayahmu? Di mana ibumu?" Anak kecil ini, pemirsa, tidak tahu kalau yang bertanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak kecil ini mulai mengangkat bicara dengan penuh tertati-tati. "Tuan, kalau Tuan bertanya tentang itu semua, kenapa saya tidak bermain, tidak bergabung dengan teman-teman sebayaku? Saya malu, Tuan. Saya malu bergabung dengan mereka. Sementara pakaian saya compang-camping, saya jelek di hadapan mereka. Kalau Tuan bertanya juga, mana ayahku dan di mana ibuku? Tuan, ayahku telah gugur di medan tempur bersama sahabat Rasul. Sedangkan ibuku, Tuan, ibuku menikah lagi dengan laki-laki yang tak berperi kemanusiaan. Saya diusir dari rumah saya dicampakkan dari rumah saya sendiri di panggung dunia ini. Saya tidak punya siapa-siapa, Tuan." Pemirsa yang berbahagia, saat itulah wajah Nabi berubah, dibalut oleh kedukaan yang sangat mendalam. Saat itulah air mata Nabi mulai menetesi pipi yang mulia. Lantas beliau mengangkat ini anak dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Sambil membelai rambutnya, sambil mengusap-usap wajahnya yang berhias debu jalan, kemudian beliau menjawab, "Wahai anakku tercinta, maukah engkau anggap Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai saudaramu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu?" Ketika nama ini disebutkan satu persatu, terbelalaklah kedua mata ini anak kecil. Terbelalaklah ini kedua mata anak kecil. Kemudian dengan sigapnya dipeluk tubuh Rasulullah SAW sambil mengucap, "Ya Rasul, ternyata engkau dari awal hingga akhir seorang manusia panutan yang datanya membawa rahmat, penuh nikmat di hari kiamat nanti." Dipeluk oleh ini anak kecil sambil menangis, bahkan bahagia ketika memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Pemirsa yang berbahagia, begitu cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak yatim. Saat itulah ini anak kecil yang yatim dibawa oleh Nabi
untuk dijadikan anggota keluarganya. Sampai di rumahnya Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, anak siapa ini?" Jawab Nabi, "Ya Aisyah, jadikan ini anak kita sebagaimana anak kandung. Kau mandikan, kau berikan pakaian yang bagus, kau berikan makanan yang enak-enak, nikmat. Setelah mandi ini anak kecil, diberikan pakaian yang bagus, makanan yang enak." Apa kata Ibunda Aisyah? "Wahai anakku tercinta, silakan nak kau bergabung, kau bermain dengan teman-teman sebayakmu." Girangnya luar biasa. Bergabunglah ini anak kecil bersama para sahabat-sahabatnya. Saat bergabung, apa yang terjadi? Ada salah seorang temannya bertanya, "Wahai Sawat, bukankah engkau yang tadi di ujung gang sana? Wajahmu kusam, pakaianmu compang-camping, tidak menentu arah. Tapi sekarang kau sudah bersih. Apakah kau sudah punya keluarga baru?" Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh semangat dan bangga, "Naam, saat ini aku sudah punya keluarga baru." "Siapa ayahmu dan siapa ibumu?" "Ayahku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibuku Aisyah. Saudaraku Hasan dan Husain. Kakak tercintaku, pamanku, yakni tidak lain adalah pamanku Ali karramallahu wajhah dan ibu Siti Fatimah." Luar biasa. Inilah keluarga baruku. Ternyata di balik itu semuanya, ini anak kecil yang yatim tetap cinta kepada orang tuanya, bahkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, mari sama-sama kita ulurkan tangan kita bantu mereka. Dengan kita membantu mereka, insya Allah harta yang kita keluarkan pastilah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi pun pernah mengatakan dalam hadisnya, "Ma naqasa min malin shadaqah bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Apa-apa yang kita keluarkan, untuk apa? Untuk kepentingan, baik itu yatim atau pembangunan masjid dan lain sebagainya, bal yazdad, bertambah, bal yazdad, bertambah, bal yazdad, bertambah, tidak pernah berkurang. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan buat keperluan anak-anak yatim, insya Allah menjadikan titik keberkahan dalam kehidupan kita. Pemirsa yang berbahagia, buka hati dapat cinta, buka tangan pasti dapat persahabatan, buka mata tentunya ada pemandangan, buka HP pasti ada pesan, buka pesan pasti ada tulisan. Apa itu tulisannya? Selamat Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan nilai ibadah kita lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.